Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscestia Tihanda. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah anatomi yaitu topografi jantung. Topografi jantung di sini adalah anatomi jantung manusia, adalah organ otot yang berongga dan berukuran besar, sebesar kepala tangan. Fungsi utama jantung di sini adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung normal terdiri atas 4 ruang. 2 ruang jantung atas dinamakan atrium dan 2 ruang jantung bawah dinamakan ventrikel. Ventrikel di sini adalah berfungsi untuk sebagai pemompa dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventrikel menjadi bagian kanan dan kiri dinamakan septrum. Pada bagian ini mempunyai batas-batas jantung, yaitu kanan VCS yaitu vena cava superior, atrium kanan si VCI vena cava inferior, kiri yaitu ujung vertikal kiri, anterior yaitu atrium kanan, sebagian kecil ventrikel kiri, posterior yaitu atrium kiri yang terdapat 4 vena pulmonalis, inferior yaitu vertikal kanan yang terletak hampir horizontal ya sepanjang diafragmanya sampai aspek jantung. Superior yaitu appendix atrium kiri darah yang dipompa melalui semua jaringan jantung dengan bantuan keempat katup yang mencegah agar darah tidak kembali ke belakang dan menjaga agar darah tersebut mengalir ke tempat tujuan. Di sini kami akan memaparkan bagian dan fungsi. 1. Perikardium. Perikardium ini yaitu jantung berada dalam rongga berisi cairan, di mana rongga tersebut disebut perikardial. Perikardial ini dengan sebutan perikardium, yaitu sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serius untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Biasanya berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada di dalam posisinya. Perikardium ini juga terbagi atas 3, yaitu yang pertama bagian terluar atau epikardium, bagian tengah atau mikokardium, bagian terdalam yaitu endokardium. 2. Serambi atau atrium. Atrium ini memiliki serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Ya, dan yang kedua itu serambi kiri, berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. 3. Bilik vertikal. Sama seperti serambi, dia juga memiliki bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan di sini berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat ada katup. Katup di sini dibagi menjadi 4 katup. Yang pertama adalah katup trikuspid. Trikuspid ini yaitu mengalir aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua kutub pulmonal, yaitu mengatur aliran darah dari bilik kanan arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru dan mengambil oksigen. Yang ketiga adalah katup mitral. Katup di sini adalah kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang keempat, katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya dan oksigen dari bilik kiri ke aorta. Aorta di sini adalah arteri terbesar dari dalam tubuh. Yang kelima, otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang terbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan dengan saksama, yaitu otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu dan tanpa istirahat dan memompa darah. 6. Pembuluh darah. Pembuluh darah di sini ada berbagai macam. Yang pertama arteri. Arteri adalah pembuluh darah jantung. Ini kaya akan oksigen karena berfungsi dari darah ke sisi kiri otot jantung, verikel dan atrium kiri. Di sini juga terbagi atas 2, after left anterior descending atau LAD, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua adalah arteri left circumflex.
cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Yang ketiga adalah vena atau pembuluh darah. Yang satu ini membawa darah dengan miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Yang ketiga adalah kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dinding sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah dan bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena disebut dengan kapiler. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeable alias dapat ditembus partikel sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding sel yang hanya berupa selapis sel. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil arteriola dengan ujung pembuluh balik terkecil venula. Di pembuluh kapiler inilah yang tertukar antara oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Meskipun ukuran arteriol dan kapiler lebih kecil dibandingkan dengan arteri dan vena, tapi jumlah volume darah secara keseluruhan lebih besar dari arteriol dan kapiler. Volume darah di dalam kapiler 800 kali lipat volume darah di dalam arteri dan vena. Macam-macam peredaran darah di sini yaitu arteri, vena, dan kapiler bekerja sama mengedarkan darah berdasarkan peredaran darahnya. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah ini mengalir darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan menuju dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru di bagian alveolus. Darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen menuju pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis menuju jantung melalui serambi kiri. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah ini mengalir darah yang kaya oksigen dari bilik vertikal kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jantung atau bilik kiri menuju aorta, menuju pembuluh darah, menuju pembuluh kapiler, menuju pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, menuju jantung melalui serambi kanan. Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih.